Pagi Ibu. Pagi Sus. Perkenalkan, saya Felisa, perawat yang sedang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 hingga nanti pukul 2 siang. Sebelumnya kalau boleh tahu nama lengkap Ibu siapa? Ibu Ida Wati Sus. Ya, biasanya Ibu lebih senang dipanggil siapa Ibu? Ibu Ida. Baik, bagaimana kabar Ibu Ida hari ini? Dan apa yang dirasakan Ibu? Kabar saya kurang baik Sus, saya merasa tidak berguna. Oh, jadi Ibu Ida merasa bosan dan tidak berguna ya. Apakah Ibu masih suka menyendiri? Ya Sus, saya lebih suka sendirian. Baik Ibu, seberapa sering menghabiskan waktu dengan keluarga selama 2 minggu terakhir ini? Apakah sepanjang hari, jarang, atau tidak pernah Ibu? Jarang Sus, saya lebih banyak diam di kamar saja. Baik Ibu, seberapa sering dalam 1 minggu ketemu dengan rekan di luar rumah Ibu? Setiap hari, sepanjang hari, atau tidak pernah? Tidak pernah sama sekali dalam seminggu ini Sus. Oh begitu ya Ibu. Sebelumnya apakah Ibu memiliki orang yang bisa diajak berdiskusi setiap ada masalah pribadi atau hal-hal yang private? Jarang Sus, saya merasa tidak ada orang yang bisa mengerti perasaan saya. Baik Ibu, jadi jika Ibu sedang ada masalah, apakah ada teman yang bisa diandalkan untuk membantu misalkan masalah finansial? Tidak ada Sus. Baik Ibu, apakah jika seseorang berbuat baik kepada Ibu, Ibu siap untuk membantunya? Kadang-kadang saja kalau saya merasa kuat Sus. Baik Ibu, dalam 12 bulan terakhir ini, apakah Ibu melakukan kegiatan sukarela melalui atau untuk organisasi? Tidak pernah ikut organisasi apa-apa Sus. Baik, seperti itu ya Ibu. Jadi kalau boleh tahu seberapa puas hidup Ibu terhadap kehidupan makanan, kesehatan, teman, keluarga, pendidikan, kebebasan memilih, spiritual dan kemampuan menolong sesama Ibu? Saya merasa tidak puas Sus, hidup saya rasanya seperti berantakan dan saya tidak punya teman. Baik Ibu, apakah Ibu dapat berhubungan dengan orang-orang yang Ibu temui? Tidak terlalu merasa dekat Sus. Baik Ibu, apakah Ibu menganggap diri Ibu dekat dengan orang lain? Saya ragu dengan orang baru Sus. Baik Ibu, apakah orang-orang dalam hidup Ibu peduli dengan Ibu? Saya merasa tidak ada orang yang peduli Sus pada saya. Baik Ibu, seberapa kuat ketertarikan Ibu dengan komunitas atau lingkungan? Saya lemah Sus, saya tidak pernah keluar rumah. Baik Ibu, seperti itu ya. Jadi, apakah Ibu merasa orang-orang di sekitar Ibu ada, tetapi Ibu merasa sendirian, Bu? Iya Sus, biarpun ada orang di sekitar saya tetap merasa sendirian dan sepi Sus. Baik Ibu, apakah Ibu merasa ada kekosongan dalam diri Ibu? Ya Sus, rasanya hampa dan kosong sekali. Begitu ya Ibu. Jadi menurut Ibu, apakah kebanyakan orang dapat dipercaya atau Ibu tidak bisa berhati-hati terhadap orang lain? Saya sulit percaya kepada orang lain Sus, saya rasa harus selalu berhati-hati. Baik Ibu, apakah Ibu merasa orang hanya memanfaatkan Ibu? Iya Sus, saya sering merasa orang lain hanya mendekat kalau ada maunya saja. Baik Ibu, apakah Ibu mempercayai seperti perangkat desa, aparat, pedagang, dan sistem hukum? Tidak terlalu percaya Sus, semuanya terasa sama saja. Baik Ibu, jika Ibu kehilangan barang berharga dan ditemukan oleh tetangga, apakah barang berharga tersebut akan dikembalikan? Sepertinya tidak akan dikembalikan Sus, saya merasa orang-orang sekarang sulit untuk jujur. Baik Ibu, apa yang membuat Ibu tidak dekat dengan orang lain? Saya merasa tidak punya kemampuan untuk bicara Sus. Apa saja kegiatan yang dilakukan saat sedang bersama keluarga Ibu? Kalau sama keluarga saya cuma diam saja. Apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan saat bersama orang lain, Bu? Dulu saya pernah dibully teman Sus, jadi sekarang saya takut dan malas berbicara dengan orang lain. Apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan saat bersama orang lain, Bu? Dulu saya pernah dibully teman Sus. Oh, baik, pernah dibully teman ya Ibu. Apa yang menghambat Ibu saat berteman dengan orang lain? Sekarang saya takut dan malas bicara sama orang lain Sus. Oh, baiklah, seperti itu ya Ibu. Jadi bagaimana kalau kita berbincang tentang perasaan Ibu dan kemampuan yang dimiliki Ibu? Iya Sus. Bersedia ya Ibu? Iya.
Baik, agar saya dan Ibu dapat saling mengenal sekaligus dapat memahami keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan kerugian tidak berinteraksi. Ibu mau berapa lama kita berbincangnya? Apabila 15 menit, bagaimana Ibu? Iya, Sus. Ibu bersedia ya? Iya. Baik Ibu, untuk tempatnya di sini saja bagaimana Bu? Iya, Sus. Baik, Ibu sudah merasa nyaman? Sudah. Baiklah, saat ini Ibu bisa dikatakan mengalami penurunan atau bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Hal ini bisa berupa kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial, minim kontak dengan orang lain, dan kurang hubungan yang memuaskan seperti yang sudah dikatakan Ibu tadi ya. Walah, jadi yang saya rasakan ini namanya gangguan interaksi ya, Sus? Ya, bisa dikatakan seperti itu, Ibu. Jadi, saya akan membantu Ibu untuk meningkatkan interaksi sosial agar Ibu dapat mencapai kehidupan yang lebih sehat, bahagia, dan produktif, serta lebih memilih hubungan yang bermakna ya, Ibu. Iya, Sus. Saya juga ingin bisa merasa bahagia lagi. Iya, jadi Ibu perlu menyiapkan waktu, kesiapan mental, dan pengetahuan untuk menerima informasi, bantuan, dan komit saling percaya ya, Ibu. Iya, Sus. Berarti nanti saya bisa dapat banyak bantuan dan teman ya kalau saya mau belajar. Iya, begitu Ibu. Jadi, sekarang saya mau tanya, menurut Ibu apa keuntungan kita itu memiliki teman? Ada yang nemenin ngobrol, ada yang bantu kalau kita lagi susah, Sus. Wah, benar Ibu. Nah, kalau kerugian kita tidak punya teman, kira-kira apa Ibu? Jadi tidak punya teman cerita, Sus. Kalau butuh apa-apa jadi sulit. Oh, jadi banyak juga ya Ibu kerugiannya. Baik, kalau begitu, apakah Ibu mau belajar berteman dengan orang lain? Mau, Sus. Baik, nah untuk memulainya, mari kita belajar dengan saya dulu ya Ibu untuk berkenalan. Sebutkan dulu nama kita, contohnya nama saya Felisa. Selanjutnya nanti Ibu bisa bertanya nama orang tersebut siapa, contohnya seperti ini Ibu. Nama Ibu siapa, senangnya dipanggil siapa. Sekarang ayo Ibu coba dipraktekkan. Misalnya kita belum kenal, coba Ibu tanya kepada saya. Nama saya Idawati, senang dipanggil Ida. Terus kalau nama suster siapa, senangnya dipanggil siapa? Ya, bagus sekali Ibu. Setelah berkenalan, orang tersebut diajak ngobrol hal yang menyenangkan, antara lain keluarga, hobi, atau pekerjaan Ibu. Oh, begitu ya, Sus, caranya. Iya Ibu. Bagaimana kalau kita latihan bercakap-cakap dengan teman yang lain? Iya, Sus, nanti saya coba praktekkan ke pasien yang lain di sini. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita latihan berkenalan? Saya merasa sedikit lebih lega, Sus. Ternyata berkenalan tidak sesulit yang saya bayangkan. Iya, sekarang coba diulangi kembali Ibu dan peragakan ulang gimana tadi cara perkenalan. Nama saya Idawati, senangnya dipanggil Ida. Nama suster siapa, senangnya dipanggil siapa. Hobinya apa, Sus? Wah, iya Bu, sudah bagus sekali, udah benar ya Ibu. Jadi besok Ibu dalam sehari mau berapa kali latihan berbincang dengan orang lain Ibu? Bagaimana 2 kali? Iya, Sus. Baik, untuk jamnya sekitar jam 11 dan jam 3 ya sore ya Ibu. Kegiatan Ibu yaitu bercakap-cakap dengan teman sekamar ya Ibu. Iya, Sus. Jam 11 sama jam 3 sore saya coba mengobrol sama teman sebelah kasur saya. Baik Ibu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang pengalaman, berbincang dengan teman baru, dan latihan berbincang dengan teman baru topik tertentu Ibu? Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus. Saya bersedia latihan lagi besok. Ya, baik Ibu. Mau jam berapa Ibu? Bagaimana kalau jam 3 saja? Iya, Sus. Jam 3 sore saja. Baik Ibu mau berbincangnya bisa di mana? Apakah seperti hari ini saja di sini? Iya, Sus. Di sini saja. Baik, di sini ya Ibu. Untuk sesi hari ini sudah selesai dilakukan. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Terima kasih Bu. Iya, Sus.